Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Hari ini kita akan memulai pembelajaran matematika untuk bab yang ketiga, yaitu relasi dan fungsi. Relasi dan fungsi ini adalah materi baru bagi Anda. Anda sebelumnya belum pernah mempelajari ini, baik di kelas 7 maupun di SD. Untuk itu, Ibu harapkan Anda benar-benar memahami materi ini. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini ada 3. Yang pertama, setelah pembelajaran ini Anda mampu memahami pengertian dari relasi. Yang kedua, Anda bisa memahami bentuk penyajian relasi. Dan yang ketiga, Anda dapat menentukan relasi dari 2 buah himpunan. Pertama, kita lihat relasi saja dahulu. Karena ini terbagi 2, ada relasi, ada fungsi. Untuk bagian yang pertama, kita lihat relasi. Pertama, kita akan memahami pengertian relasi. Anda bisa buka buku paket Hananda halaman 70, halaman pertama pada bab relasi. Anda lihat di sana ada bagan silsilah keluarga Pak Maduri. Bagan silsilah keluarga Pak Maduri. Nah, ini dia. Pak Maduri, dia mempunyai anak. Anak Pak Maduri ini adalah yang bertinta biru. Ada Sulastri, Idris, Halim, dan Thohir. Kemudian masing-masing anaknya ini punya cucu. Ada Wafi, Faisal, Alu, Rizky, Alvin, Najwa, dan Suci. Nah, kita akan membaca hubungan keluarga Bapak Maduri. Yang pertama, kita lihat dahulu mengenai penyajian relasi ini. Relasi ini disajikan dalam bentuk himpunan, di mana penulisan himpunan menggunakan huruf besar atau huruf kapital, dan anggota-anggota himpunannya menggunakan kurung kurawa. Misalnya, A ini anggotanya adalah Pak Maduri. Kita lihat Pak Madurinya saja, tidak perlu dengan istrinya, karena kita melihat satu saja. Kemudian himpunan B adalah anak Pak Maduri, dan himpunan C adalah cucu Pak Maduri. Sekarang kita tuliskan ketiga himpunan tersebut dalam kurung kurawa. Ini dia. Himpunan A anggotanya Pak Maduri. Ada 1 anggota himpunannya. B ini Sulastri, Idris, Halim, dan Thohir, karena ini adalah anak Pak Maduri. Kemudian yang C adalah cucunya. Kita akan melihat hubungan dari antara himpunan A ke himpunan B. Anda bisa membacanya, relasi itu aturan atau hubungan. Kita lihat dari si A, Pak Maduri titik-titiknya Sulastri, Idris, Halim, dan Thohir. Apa hubungan antara Pak Maduri dengan Sulastri, Idris, Halim, dan Thohir? Adalah orang tua dari. Jadi relasi dari A ke B adalah orang tua dari. Nah, bagaimana kalau relasi atau hubungan antara B ke A? Dia adalah anak dari. Artinya seluruh anggota B adalah anak dari anggota A. Sulastri, Idris, Halim, dan Thohir anak dari Maduri. Nah, kalimat-kalimat orang tua dari, anak dari ini adalah menyatakan relasi dari kedua himpunan tersebut. Kemudian bagaimana hubungan himpunan A ke himpunan C? Pak Maduri adalah titik-titiknya Wafi, Faisal, Alu, Rizky, dan yang lainnya. Apanya Pak Maduri ini oleh Wafi? Dia adalah kakek dari.
Jadi hubungan himpunan A ke himpunan C adalah kakek dari. Kebalikannya bagaimana? Himpunan C ke A, si C, nah yang ini yang si C adalah apanya dari si A. Nah, kita tahu bahwa si C adalah cucu dari si A. Si C adalah cucu dari Pak Maduri. Nah, begitu kita melihat hubungan antara dua buah himpunan. Anda lihat relasi dari A ke B itu tidak sama dengan relasi dari B ke A. Lihat juga relasi dari A ke C tidak sama dengan relasi dari C ke A. Ini yang perlu Ananda pahami. Nah, dari ilustrasi di atas, dari penjelasan tadi, Ananda lihat bahwa relasi itu adalah hubungan atau aturan yang menghubungkan dua himpunan. Kalau kita bicara relasi dari A ke B, artinya adalah hubungan atau aturan yang memasangkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Yang kedua, kita lihat cara menyajikan relasi. Anda bisa lihat masalah 3.2 pada buku paketnya. Kita akan bahas yang ini. Silakan Anda baca. Ada Abdur sedang berulang tahun yang ke-13. Dia mengajak teman-temannya. Siapa teman-teman Abdur? Ada Ahmad, Rahmat, Herman, dan Zaini pergi ke rumah makan Pak Ashari. Nah, di sana mereka akan memesan makanan. Menu-menu yang tersedia adalah soto, rawon, rujak cingur, bakso, nasi goreng, dan sate. Kemudian dari cerita si Abdur ini, lihat ada beberapa buah pernyataan. Abdur suka soto dan rawon, tetapi kali ini ia memesan rawon. Ahmad suka bakso, rujak cingur, dan sate. Silakan Anda baca ini. Di sini ada dua, ini pernyataan ada yang disukai dan ada yang dipesan. Nah, sekarang kita bahas satu buah relasi saja. Kita misalkan dulu dua buah himpunannya. Misalnya, himpunan A ini adalah pemesan makanan. Siapa yang akan memesan makanan? Ini adalah Abdur dan teman-temannya. Kemudian yang B adalah menu makanan yang tersedia. Ini dia. Oke, kita akan lihat kemudian relasinya ini dapat kita sajikan dalam 3 bentuk. Yang pertama namanya diagram panah. Bentuk diagram panah ini dia. Ada dua himpunan A dan B yang disajikan dalam satu buah kotak. Nah, kotak A ini berisi himpunan A, nama-nama teman si Abdur. Sedangkan kotak B berisi seluruh anggota himpunan B, yaitu menu yang ada di kafe tersebut. Nah, apa relasi yang mau kita buat? Nah, kita coba adalah menyukai. A menyukai B. Anggota A menyukai B. Anda lihat tadi dia ada dua pernyataan, ada makanan yang disukai, ada makanan yang dipesan. Sekarang kita lihat menyukai. Tadi dari cerita Abdur dia menyukai, nah ini dia, soto, kemudian dia menyukai rawon. Ini dia yang panah merah. Kemudian ada si Ahmad. Ahmad, Anda lihat dia menyukai bakso, dia menyukai rujak cingur, dan dia juga menyukai sate. Gimana dengan Rahmat? Rahmat dia menyukai nasi goreng dan sate. Sedangkan si Herman dia menyukai soto, kemudian rawon dan bakso. Terakhir Zaini.
Zaini panah hitam, dia menyukai soto dan menyukai nasi goreng. Nah, artinya apa? Kita memasangkan anggota A ini sesuai dengan cerita tadi, apa yang dia sukai ke bahagian kotak yang B. Nah, ini namanya diagram panah. Anggota A dipasangkan ke anggota B sesuai dengan pernyataan dari cerita tadi. Oke, ini diagram panah. Kemudian kita lanjut ke koordinat kartesius. Koordinat kartesius ini pelajaran kita sebelumnya, ada sumbu X yang mendatar, yang ini kita ganti dengan anggotanya himpunan A. Ada sumbu Y yang tegak, kita ganti ini dengan himpunan B. Kita tuliskan semua anggota A ini, semua anggota B ke atas. Kita pasangkan satu persatu. Tadi si Abdur dia suka soto, berarti sejajar dengan Abdur kita cari soto. Nah, ini dia. Abdur menyukai rawon. Abdur kita cari rawon. Ini dia. Ahmad menyukai bakso, rujak cingur dan sate. Rahmat dia menyukai nasi goreng dan sate. Herman dia menyukai soto, rawon dan bakso. Sementara Zaini dia menyukai soto dan nasi goreng. Kita memasangkan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B sesuai dengan masalah atau teks yang ada tadi. Terakhir, kita lihat pasangan berurutan. Ini adalah penyajian dalam bentuk himpunan. Nah, kita memasangkan masing-masing dari koordinat kartesius kita tadi atau masing-masing pasangan panah kita tadi. Abdur dia suka soto, berarti kita tulis dalam pertamanya ada kurung kurawal, kemudian kurung biasa, Abdur, soto. Ini anggota A, ini anggota B. Kemudian karena Abdur ada 2, kita harus pecah satu-satu. Tidak boleh kita langsung Abdur, soto, rawon. Tidak boleh. Kita buatnya satu-satu. Kemudian Abdur, rawon. Itu artinya Abdur ini suka soto dan Abdur juga suka rawon. Kemudian lihat juga Ahmad. Nah, pasangkan satu persatu kesukaan Ahmad ini. Ahmad 3 buah kesukaannya, berarti ada 3 buah pasangan. Rahmat ada 2. Herman juga kita pasangkan satu persatu sampai terakhir Zaini. Setelah habis kita tutup kurung kurawal kita. Nah, itu cara menentukan menyajikan relasi dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Hati-hati jangan sampai ada yang tertinggal. Ananda bisa cek langsung berapa buah panah kita di diagram panah. Harus sama dengan banyak titik yang ada di koordinat kartesius dan harus sama pula banyaknya dengan pasangan-pasangan pada pasangan berurutan. Itu kuncinya ya Nanda. Kemudian poin yang ketiga, kita lihat cara menentukan relasi dari 2 himpunan. Nah, ini yang agak butuh pemahaman yang lebih dalam karena Ananda diminta untuk berpikir secara kritis. Kita akan coba membahas contoh berupa bilangan. Nah, misalkan anggota himpunan A itu adalah 1, 2, 3. Anggota himpunan B adalah 2, 4, 6, 8. Tentukan relasi yang mungkin dari A ke B. Nah, apa relasi yang mungkin, hubungan yang mungkin dari A ke B? Kita coba sajikan dalam bentuk diagram pasangan berurutan. Kita coba dulu relasinya kurang dari. Kita lihat di sini. Kita mulai dari 1. 1 kurang dari berapa yang ada di B? 1 dia kurang dari 2. Nah, ini dia. Selesaikan 1. 1 masih kurangkah dari 4? Iya. Berarti masuk. 1 kurang dari 6. Ini dia. 1 juga kurang dari
8. Selesai untuk si 1. Kita beralih ke 2. 2 apakah kurang dari 2? Tidak, berarti ini tidak mendapat pasangan. 2 dengan 2 bukan. 2 kurang dari 4? Ya, ini dia. Kemudian 2 kurang dari 6, 2 kurang dari 8. Ini dia. 3 kurangkah dari 2? Salah, berarti tidak masuk. 3 kurang dari 4? Betul, ini dia. 3 kurang dari 6 dan 3 kurang dari 8. Nah, jadi relasi kurang dari bisa kita buat dari kedua buah himpunan. Kita temukan ada berapa pasang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, apa lagi yang bisa kita lihat? Kita buat. Kita coba faktor dari. Faktor ini ingat, faktor ini adalah pembagi. 1 apakah pembagi dan artinya apa? Apakah 2 ini bisa dibagi 1? Bisa. Berarti 1 itu faktor dari 2. 1 faktor dari 4. 1 faktor dari 6. 1 faktor dari 8. Ingat, faktor itu pembagi, bilangan yang bisa membaginya. Ini dia, 1 dengan 2 sampai ke 1 dengan 8. 2 adalah faktor dari 2. Apakah 2 ini bisa bagi 2? Bisa. 2 adalah faktor dari 4. Apakah 4 bisa dibagi 2? Itu artinya ya, 2 faktor dari 6, 2 faktor dari 8. Kemudian 3 faktor dari siapa? Siapa saja yang bisa dibagi 3? 6. Jadi 3 adalah faktor dari 6. Ini butuh kejelian dan ketelitian kita dalam memahami bilangan. Apalagi setengah dari 1 setengah dari 2. Ini artinya 2 setengah dari 4. 3 setengah dari 6. Kalau setengah dari ini ada 3 pasangan. Lebih dari, siapa saja yang lebih dari 3, anggota A-nya 3 lebih dari 2. Adakah yang lain? Tidak ada lagi. Atau bisa juga 1 kurangnya dari. Mana yang dapat pasangan? Anggota A-nya 1 itu 1 kurangnya dari 2. Betul kan? 3 itu 1 kurangnya dari 4. Ada lagi? Ayo dicek. Nah, begitu cara menentukan relasi dari dua buah himpunan. Di sini Ananda diminta kejelian dan pemahamannya tentang bilangan. Ini yang harus hati-hati sekali jika kita menemukan dua buah himpunan berupa bilangan. Oke Ananda, sedikit ini saja dahulu yang Ibu jelaskan. Ini karena ini agak sulit untuk poin yang ketiga. Kita cukupkan materinya sampai di sini. Anda bisa simpulkan ini. Relasi itu yang paling penting adalah relasi dari A ke B tidak sama dengan relasi dari B ke A. Oke Anda, demikian saja materi kita yang hari ini. Silakan Anda kerjakan latihannya. Jika Anda mengalami keraguan atau tidak paham, Anda boleh tanyakan langsung kepada Ibu. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.